Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Cahyani dengan NIM 2051139. Di sini saya perwakilan dari PT Makmur Sentosa, izin mempresentasikan perancangan jalan yang kami buat. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Raffi Abdurrahman Fahmi, yang kedua ada Amalia Rizkia Putri, yang ketiga Wisnu Priyambodo, yang keempat saya sendiri. Peta lokasi yang kami buat ada di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Berikut adalah gambarnya, dengan koordinatnya sebagai berikut. Dengan prosedur perencanaan jalan barunya sebagai berikut. Data lalu lintas yang digunakan untuk perencanaan diperoleh dari survei OD pada tahun 2020, terdapat di KAK. Kemudian terdapat tabel ekuivalensi mobil penumpang atau EMP untuk jalan, sehingga didapatkan rekapitulasi perhitungan LHR dengan jumlah EMPI kali LHRTI 40266,2 SMP per hari dan LHRTI 2043 3275,07795 kendaraan per jam. Dengan menggunakan tabel lampiran Menteri Pekerjaan Umum 19 PRT 2011 didapatkan tipe jalan, yaitu jalan raya dengan medan bukit. Karena jalan raya dan medan bukit, maka kecepatan rencana atau VR antara 50 sampai 100, sehingga kita memakai 70 km per jam. Dengan VR 70 km per jam ini, maka didapatkan lebar jalur lalu lintas yang dipakai, yaitu 2 kali 2 kali 3,5 meter, seperti pada tabel berikut. Kemudian untuk kriteria desain, kami memutuskan untuk mengambil fungsi jalan dan status jalan berdasarkan keputusan bersama dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku. Karena wilayah yang akan kami buat merupakan daerah perbukitan. Fungsi jalan yaitu kolektor primer, status jalannya provinsi, menggunakan jalan raya karena di dalam KAK, jenis atau golongan kendaraannya terbesar yaitu 7C3 dengan jumlah LHR kurang dari sama dengan 59.800. Berikut merupakan trase 1, yaitu gambar alignment horizontal dan rencana titik stasiun. Berikut merupakan rumija kanan dan rumija kiri trase 1. Rekapitulasi perhitungan trase 1 tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3. Kemudian ada perhitungan stasiun trase 1 tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3. Kemudian ada jarak pandang trase 1, yaitu jarak pandang henti 50,50044 meter. Kemudian ada jarak pandang mendahului JPM 436,952799 meter. Selanjutnya ada ruang bebas samping dan pelebaran tikungan trase 1 pada tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3. Kemudian ada super elevasi trase 1 pada tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3. Selanjutnya ada alinyemen vertikal pada trase 1 dapat dilihat pada gambar berikut dengan rekapitulasi pada tabel sebelah kanan. Kemudian trase 2. Berikut merupakan gambar alinyemen horizontal dan rencana titik stasiun pada trase 2. Berikut merupakan gambar rumija kanan dan rumija kiri trase 2. Kemudian didapatkan rekapitulasi tikungan 1 pada trase 2 sebagai berikut. Tikungan 2 sebagai berikut. Tikungan 3 sebagai berikut. Kemudian ada perhitungan stasiun pada trase 2 tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3. Selanjutnya ada jarak pandang henti sebesar 50,50044 meter. Kemudian jarak pandang mendahulunya 436,95279 meter. Selanjutnya ada perhitungan ruang bebas samping dan pelebaran tikungan trase 2 pada tikungan 1, tikungan 2, tikungan 3. Selanjutnya berikut merupakan super elevasi trase 2 pada tikungan V, dan ini adalah tikungan A. Berikut merupakan gambar alinyemen vertikal trase 2 dengan rekapitulasi pada tabel sebelah kanan. Untuk pemilihan trase dari perbandingan trase ini ada pada slide berikut. Untuk analisis multikriteria ditinjau dari aspek topografi, ekonomi, lingkungan, dan sosial dengan bobot yang telah kami tentukan, maka dengan menggunakan
tabel tersebut, kami memilih terase 2 karena nilai bobotnya lebih besar yaitu 7. Dengan semakin nilai bobot semakin besar, maka semakin baik dengan pertimbangan aspek biaya yang lebih murah karena pada perbandingan terase pada slide sebelumnya, volume galian dan timbunan lebih kecil dibanding terase 1 dengan kelandian maksimum vertikal yang lebih kecil yaitu 3,1469%, walaupun jalan terase 2 itu lebih panjang. Perencanaan struktur jalannya 20 tahun sehingga berkerasan lentur. Untuk CBR desain ini ada di KAK sehingga didapat CBR desain dari perhitungan persentase sebesar 6. Karena lokasi yang kita tinjau ada di Kabupaten Pidi Aceh, maka terdapat di Pulau Sumatera pada kotak merah ini untuk nilai PDF masing-masing jenis kendaraan niaga. Karena kita menggunakan 4 lajur 2 arah untuk faktor distribusi lajur atau DL pada kotak merah. Untuk faktor distribusi arah atau DD, umumnya diambil 0,5 kecuali pada lokasi-lokasi yang jumlah kendaraan niaga cenderung lebih tinggi pada satu arah tertentu. Untuk perhitungan ESA 4 dan ESA 5 ada pada tabel berikut. Sehingga didapat nilai ESA 4 33,395 kali 10 pangkat 4. Maka untuk penentuan tipe perkerasan jalan ada tabel sebelah kanan yang kotak merah pada antara 30 sampai 200. Dari LHR itu kan ESA 5-nya 45,468 kali 10 pangkat 6. Maka dilihat dari tabel pada bagian 3B, nilai ESA 5 ini terdapat di antara 30 sampai 50 dengan perkerasan FFF7. Karena sebelumnya CBR desain adalah 6, maka pada tabel desain pondasi jalan minimum ini tidak diperlukan perbaikan tanah dasar. Maka didapatkan tebal lapis struktur perkerasan ACBC 40 mm, ACBC 60 mm, ACB 180 mm, LPA kelas A 300 mm. Kemudian ada bangunan pelengkap. Untuk trase 2 ini ada drainase dan DPT. Selain itu ada lampu untuk penerangan jalan, rel pengaman, dan rambu-rambu jalan. Untuk bangunan pelengkap, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama menentukan luas catchment area sehingga didapatkan rekapitulasi dimensi drainase dengan CA berjumlah 11. Yang kedua menentukan dimensi drainase, yaitu dengan analisis hidrologi dan analisis hidrolika. Dari tabel koefisien limpasan untuk metode rasional ini didapatkan nilai A sebesar 0,7. Dengan tabel kecepatan aliran air izin berdasarkan kemiringan saluran, untuk kemiringan 2%, V-nya 0,9 meter per detik, kemiringan 6% 1,5 meter per detik, 0,67% 0,45 meter per detik, 0,1% 0,45 meter per detik. Berikut adalah curah hujan rata-rata bulanan dengan dari tabel tersebut, maka didapatkan curah hujan rata-ratanya 427,6916 mm per bulan. Berikut merupakan dimensi drainase bagian kanan. Untuk menghitung debit limpasan, maka menggunakan rumus berikut dengan didapat Q sama dengan 2991,057324 meter kubik per jam menjadi 0,8308 meter kubik per detik untuk menghitung drainase. Untuk analisis hidrolika ini, dengan Q sama dengan A kali V, sebagai contoh untuk drainase 1, kiri dengan lebar 0,5 meter dan tinggi 0,8 meter. Berikut merupakan tabel untuk dimensi drainase bagian kiri. Berikut merupakan gambar contoh dimensi drainase. Untuk DPT ini digunakan untuk pemasangan DPT ini cukup pada titik yang tinggi tanah galiannya itu lebih dari 1 meter. Berikut merupakan titik-titiknya. Setelah diketahui data berikut, maka dilakukan perhitungan dimensi dari DPT yaitu tinggi dan lebar dengan mengikuti ketentuan yang ada. Sehingga didapat dimensi DPT berikut. Kemudian ada cek stabilitas guling dan geser apakah aman atau belum.
kemudian cek keruntuhan. Berikut merupakan contoh gambar dinding penahan tanah pada titik jalan 45. Berikut merupakan beberapa item tambahan dari trase 2 ini. Kemudian untuk lampu jalan pada tabel berikut, ada lampu jalan dan rel pengaman dengan ketinggian 1 meter sebagai berikut. Titik yang dipasang pada trase 2 seperti ini. Kemudian potongan melintang seperti ini. Yang terakhir ada RAB. Jadi total RAB yang kami dapat yaitu 74.087.640.960 rupiah dengan uraian pekerjaan sebagai berikut. Kemudian untuk rangkumannya, untuk trase 2 ini panjang jalannya 3517,5275 meter, jumlah lengkung horizontalnya 3 buah, jumlah lengkung vertikalnya 6 buah, jenis tikungannya SCS, volume galiannya 3440,890 meter kubik, volume timbunannya 910,030 meter kubik, dengan waktu kontrak 230 hari, dengan total nilai RAB 74.087.640.960 rupiah, dengan lokasi proyek di Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Terima kasih. Sekian presentasi dari KLOM PT Makmur Sentosa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.